Shalom teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua aman terus, sehat terus. Dan sekarang kita akan memulai ibadah youth kita. Sebelum kita memulai ibadah youth kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu yang terus ada pada kami ya Bapa. Ya Bapak, kami juga mau menyerahkan ya Bapak situasi-situasi sulit saat ini ya Bapak, orang-orang yang sedang kesusahan ya Bapak. Engkau bantu mereka ya Bapak, Engkau unjuk ya Bapak orang-orang yang bisa dan mau memberi kepada mereka yang kesusahan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Shalom anak-anak muda GSJA Tesalonika Batam. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Senang sekali pada sore hari ini saya bisa berjumpa sekalipun melalui ibadah online semacam ini, tetapi tidak membatasi persekutuan dan kuasa Tuhan untuk berada di tengah-tengah kita dalam ibadah online pemuda GSJA Tesalonika Batam. Ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan bahagia oleh karena kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah sehingga kami sampai hari ini oleh perkenanan dan kasih karunia-Mu tetap ada sebagaimana kami ada. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati kami. Dan sebentar kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua belajar dengan penuh sukacita oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi tiap-tiap anak muda yang mengikuti ibadah online ini secara khusus pemuda GSJA Tesalonika Batam. Dari awal sampai akhir kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saya pada hari ini setelah yang sebelumnya saya ingat saya menyampaikan tentang topik panggilan ya, berseri beberapa sharing firman Tuhan saya topik tentang panggilan. Dan mulai hari ini saya juga akan bicara tentang topik yang baru yaitu tentang pemuritan. Bicara tentang pemuritan ini juga sebetulnya akan menjadi berseri ya. Tapi hari ini saya semacam memberikan introduce atau pendahuluan tentang topik pemuritan. Ya, bicara tentang pemuritan, di sini ada di dalam pemuritan ada yang namanya disciple and discipling, yaitu dimuridkan dan memuridkan. Dan setiap pemberitaan firman tentunya ada ayat atau firman Tuhan yang mendasari daripada topik atau pemberitaan firman Tuhan ini. Nah, ayat yang mendasari ini saya ambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ya, di situ saya kasih keterangan bahwa kita biasa mungkin dijelaskan apa itu discipleship, tetapi saya dalam kesempatan ini mau langsung kepada mengapa dulu. Mengapa pentingnya pemuritan? Yang menjadi alasan yang pertama karena itu adalah amanat agung. Dalam bahasa Inggrisnya disebut the Great Commission ya. Saya akan bacakan buat kita semua the Great Commission atau amanat agung yang ada di dalam Matius 28 ayat 19-20 yang mendasari pemberitaan firman topik kita pada hari ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung ini oleh banyak gereja ya menimbulkan perbedaan cara menafsirkan ya, menafsirkan amanat agung, timbul berbagai perbedaan pro dan kontra. Dan tapi saya hari ini ingin mengulas, juga saya akan sampaikan pendapat-pendapat bagi para teolog yang menurut saya ini adalah penafsiran yang lebih tepat. Pertanyaan pertama untuk menafsirkan amanat agung yang tadi sudah saya bacakan buat kita semua. Pertanyaannya adalah kepada siapa amanat agung ini ditujukan? Ya, saya ambil dari tafsiran Full Life dan Matthew Henry. Di sana dikatakan amanat agung ini yang pertama dan yang terutama ditujukan kepada ke-11 murid yang sudah mendapat perintah sebelumnya untuk menjumpai Yesus di Galilea. Dan itu tertulis di dalam Matius 28 ayat 16. Kemudian kepada siapa lagi amanat ini ditujukan? Kepada para rasul yang merupakan pelayan utama dalam kerajaan Kristus, yaitu tanda kutip para arsitek
yang membangun dasar gereja. Kemudian siapa lagi? Para penerus mereka, para penerus rasul, murid-murid Kristus yang hidup sesudah zaman mereka, yaitu para pelayan Injil yang berkewajiban menyalurkan Injil dari masa ke masa sampai kepada akhir zaman, sampai dengan hari ini. Dan terakhir, kata-kata amanat agung ini juga merupakan amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya dari setiap generasi. Pertentangan yang terjadi di banyak gereja, ada yang mengatakan ini setiap orang Kristen harus melaksanakan amanat agung. Saya katakan iya, tetapi pelaksanaannya seperti apa? Karena kalau ditujukan kepada setiap orang Kristen, berarti setiap pribadi harus pergi menjadi misionaris, harus lintas, harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kalau kurang satu saja berarti kita belum menuntaskan amanat agung ini. Apakah seperti itu? Mari kita akan bahas untuk melihat pendapat dari beberapa teolog. Yang pertama, pendapat dari seorang teolog yang bernama John Stephen Piper, sering atau akrab dipanggil Pastor John atau John Piper. Lahir 11 Januari 1946, adalah seorang teolog, pendeta, dan rektor Bethlehem College and Seminary di Minneapolis, Minnesota. Piper mengajar studi Alkitab di Universitas Bethel selama 6 tahun, tahun 74 sampai 1980, sebelum melayani sebagai pendeta untuk khotbah dan visi Gereja Baptis Bethlehem di Minneapolis selama 33 tahun, dari tahun 1980 sampai 2013. Beliau menyatakan bahwa pemberitaan Injil amanat agung ini bukan ditujukan kepada semua orang, setiap orang Kristen secara langsung. Tetapi inilah penjelasannya bahwa amanat agung ini ditujukan kepada gereja secara menyeluruh, ya. Gereja secara menyeluruh, supaya tidak salah paham ya. Maksudnya bukan setiap orang Kristen harus jadi misionaris, tetapi kita tetap harus merespon dan mendukung daripada amanat agung ini. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi. Saya ingin sampaikan bahwa John Piper mengatakan dasar pemikirannya itu antara lain tertulis di dalam Roma pasal 15, di mana Paulus merekrut orang-orang dari Roma untuk tidak pergi bersamanya ke Spanyol, tetapi untuk mendukungnya saat ia pergi ke Spanyol. Karena kalau amanat agung itu dimaksudkan setiap orang percaya harus pergi, maka dia akan bawa orang-orang Roma itu, ayo naik perahu sekarang kita berangkat semua, karena semua harus berangkat ke sana. Itu dia, ini tidak demikian penafsirannya. Jadi jelas dikatakan oleh John Piper dari perjanjian baru bahwa Tuhan tidak mengharapkan setiap orang untuk mendengar amanat agung sebagai panggilan untuk melintasi budaya dan menjadi misionaris secara pribadi, secara langsung. Karena kalau demikian secara pribadi, secara langsung, semua orang harus jadi misionaris. Tentu tidak. Semua orang harus pergi lintas bangsa. Kalau belum lagi lintas bangsa, kurang satu bangsa, berarti kita belum menuntaskan. Tentunya tidak demikian. Mari kita lanjutkan lagi. Pendapat berikutnya itu adalah pendapat dari reference Dr. John Fisher dalam sebuah khotbahnya dalam acara anniversary yang kelima, ya, perayaan anniversary yang kelima dari gereja Graceful Christian Community Church, Fremont, California, USA. Di sana hamba Tuhan ini mengatakan kosakata ataupun tata bahasa daripada bahasa Indonesia, bahkan Inggris, kadang-kadang tidak atau belum bisa menerjemahkan secara langsung apa dari kata aslinya. Tadi di Matius 28 ayat 19 ada kata pergilah. Nah, kata pergilah bukan dimaksudkan untuk pergi seperti pergi ke gereja, pergilah ke mall, pergilah ke kampus, pergilah ke suatu tempat. Bukan seperti itu. Artinya kata Yunani untuk pergi di situ adalah
Poreotentes. Kalau diterjemahkan secara bahasa yang mudah dimengerti, itu terjemahannya adalah kemanapun, wherever, kemanapun kita pergi, kita harus membawa kabar baik. Orang yang percaya, murid Kristus harus menyampaikan kabar baik kemanapun kita pergi. Kemudian diperkuat lagi dalam aplikasi Bible Works, terjemahan BGT atau Bible and Gospel Trust, dan juga BYZ, Byzantine Text. Di sana dikatakan bahwa kata pergilah itu porentetes dalam bahasa Yunani itu memiliki keterangan kata, yaitu kata kerja verb participle, aorist pasif, nominatif, maskulin, plural dari kata poreomai, yang artinya ketika melewati di tengah perjalanan, ketika kita berada di dalam sebuah perjalanan, ada di tengah-tengah perjalanan, kita berjumpa dengan orang, tidak boleh pilih-pilih. Roh Kudus gerakan hati kita, jiwa kita selalu penuh dengan penginjilan, selalu penuh dengan kabar baik, sehingga dimanapun, kemanapun kita pergi, sewaktu ada dalam perjalanan, kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Namun bukan sengaja pergi, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah, terus pergi lintas budaya, pergi sampai ke semua bangsa. Tidak demikian yang dimaksud dari amanat agung ini. Ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi misionaris. Ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan bergerak di misi. Ada orang dipanggil oleh Tuhan sepenuh waktu. Tetapi yang saya maksudkan, yang saya mau tegaskan di sini, amanat agung tidak diartikan bahwa semua orang Kristen, setiap orang Kristen, every single Christian must be go cross the culture and preach the gospel. Tidak seperti itu. Itu maksud dari penyampaian yang saya sampaikan pada hari ini. Next slide. Nah, saya pun beberapa waktu yang lalu mempelajari amanat agung ini. Saya pun mengatakan seperti di slide ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5 kata. Pergilah, ada 4, 5 kata kerja. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, ketahuilah. Ya, setelah saya pelajari lagi dari arti kata sesungguhnya, ternyata itu kata kerja yang bersifat aorist participle, yang bersifat adverb, bersifat keterangan yang mendukung satu kata kunci, yaitu jadikanlah semua bangsa murid. Jadikanlah murid. Artinya Tuhan mau supaya setiap orang Kristen menjadi murid, itu pasti. Tetapi pekerjaan untuk pergi ke bangsa-bangsa menjadi misionaris itu tidak diuntukkan setiap orang percaya. Jadi discipleship bicara tentang pemuritan yang kita ambil teksnya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 hanya mengandung satu kata perintah imperatif, yaitu jadikan murid, yang dalam bahasa Yunaninya mateteusate. Mateteusate, jadikanlah semua bangsa muridku. Masih saya mengambil pendapat dari seorang teolog yang lain yang bernama Craig L. Blomberg. Beliau adalah seorang sarjana perjanjian baru Amerika. Dia saat ini adalah profesor perjanjian baru yang terhormat di Denver Seminary di Colorado, di mana dia telah bekerja sejak tahun 1986. Bidang keahlian akademisnya adalah perjanjian baru. Dr. Craig L. Blomberg mengatakan seperti ini. This makes it clear that Jesus' commission is not primarily about initial evangelism, but about the lifelong process of bringing people to faith and nurturing them in the will of God. Jesus
and the Gospel, tertulis dalam buku yang ditulis oleh Craig L. Blomberg yang berjudul Jesus and Gospel di halaman 356. Maksudnya di sini menjadi jelas bahwa amanat dari Yesus Kristus ini tidak terutama berbicara tentang, maksudnya amanat tentang menjadikan bangsa murid. Tidak bicara tentang penginjilan semata. Karena kecenderungan menggunakan ayat ini untuk menggerakkan jemaat untuk pergi menginjil, untuk menjadi anggota gerejanya, nanti gerejanya bertambah besar menjadi mega church yang pada akhirnya sebetulnya adalah kesombongan atau mendirikan menara Babel berpusat kepada diri sendiri. Tetapi penginjilan menjadikan murid Kristus. Karena itu saya senang sekali dengan statement ataupun core value di jemaat kita, membawa orang kepada Kristus, bukan kepada manusia, bukan kepada gereja kita. Walaupun ada kebenaran bahwa setiap orang percaya bertobat lahir baru perlu dimuridkan dan bertumbuh, dan itu perlu ada di dalam salah satu gereja lokal, bukan menjadi satu orang Kristen yang lompat sana lompat sini, pindah satu gereja ke gereja yang lain. Tidak. Tetapi intinya jadikanlah semua bangsa murid itu adalah satu proses yang panjang, bukan sebatas penginjilan. Karena ada sebagian gereja menafsirkan, menerjemahkan amanat agung hanya sebatas penginjilan. Padahal konteksnya di sini atau penekanannya di sini adalah menjadikan orang sebagai murid Kristus. Jadi apa yang menjadi bagian tiap-tiap orang percaya, every single Christian yang harus dilakukan, itu tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Next slide. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini baru bagian ini menjadi tanggung jawab every single Christian. Setiap orang Kristen, pribadi lepas pribadi, individu lepas individu, bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan Yesus yang sudah kita alami, yang sudah kita baca di dalam Alkitab, yang sudah kita dengar dari kesaksian, yang sudah kita alami dari tanda-tanda dan mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk orang-orang tadi saya katakan ada beberapa orang yang memang dipanggil Allah untuk memperlengkapi. Jadi maksudnya pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Apakah setiap orang Kristen harus membaptis? Tentunya tidak. Kalau setiap orang Kristen harus membaptis, ya berarti setiap orang kamu bertobat, kamu harus berusaha baptis orang. Tidak demikian. Tuhan sudah menetapkan orang-orang tertentu memiliki panggilan. Ada ayat di dalam Efesus 4 pasal 11, di sana tertulis, dan ialah, maksudnya Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini jelas ada 5 jawatan, nabi, penginjil, pengajar, gembala, ya, rasul. Itu Allah yang memanggil orang-orang khusus sebagai berkarunia rasul, karunia nabi, karunia gembala, karunia penginjil, pengajar, untuk memperlengkapi. Mungkin ada orang yang di dalam gereja misalnya, Pak saya ingin melayani. Bagaimana? Oke, kita doakan orang yang semangat mau melayani. Dan terus kita doakan supaya dia menemukan panggilan khusus di dalam kehidupannya. Tetapi tidak semua melayani sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang memang dipanggil untuk sepenuh waktu menjadi misionaris, karunia rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang dipanggil ini bisa memperlengkapi.
mengajari ya untuk pekerjaan pelayanan. Karena ketika jemaat sudah menjadi besar, tentunya menggantungkan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu, tentunya bisa terjadi kewalahan ya. Tidak mungkin semuanya harus ditangani oleh beberapa orang. Karena itu diperlengkapi, itu bisa saja. Tetapi bukan sembarangan orang membaptis, bukan sembarangan orang pergi memberitakan Injil, bukan sembarangan orang mengajar. Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, ya di kitab Timotius di sana, ajarkanlah kepada orang yang juga cakap mengajar. Karena mengajar itu karunia. Tidak semua orang percaya punya karunia mengajar. Tetapi kalau bersaksi, menceritakan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan pribadinya, every single Christian must be do that. Setiap orang Kristen bisa, bahkan wajib menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang dijumpainya. Karena dia pasti mengalami. Next slide. Mengapa pemuritan begitu penting? Ya, ada banyak poin-poin yang saya temukan ketika saya mempersiapkan sharing firman Tuhan ini. Betapa begitu banyak alasan mengapa pemuritan begitu penting. Di dalam Alkitab ada banyak sebutan yang menunjuk kepada pengikut Yesus. Di dalam Alkitab ada ditulis saints atau orang kudus. Ya, muncul 45 kali dalam Alkitab. Kemudian believers atau orang percaya muncul 4 kali dalam Alkitab. Christians atau orang Kristen muncul 3 kali dalam Alkitab. But the word disciple, tapi kata murid muncul 260 kali dalam Alkitab. Di sini jelas firman Tuhan menekankan pentingnya menjadi seorang murid. Bukan sekedar penggemar ibadah, bukan sekedar penggemar pengkhotbah, bukan bahkan penggemar Tuhan Yesus. No, Tuhan tidak inginkan kita hanya sekedar mengagumi. Tuhan ingin kita menjadi murid. Itu sebabnya di Alkitab ditulis sampai 260 kali. Dari fakta ini cukup jelas bahwa Yesus tidak mencari seorang yang hanya percaya kepadanya atau seseorang yang memang lahir Kristen. Atau ia juga tidak mencari kumpulan orang banyak sebagai fansnya. Tetapi ia mencari seorang murid. Hai anak-anak muda, pemuda GSJA Tesalonika yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mau katakan Tuhan mau Anda menjadi murid Kristus. Next slide. Mengapa pemuritan penting? Sewaktu penganiayaan datang, orang yang sekedar percaya, orang yang sekedar fans, atau orang yang mengikuti Yesus karena kerumunan dan hanya ingin mendapatkan sesuatu akan meninggalkan Yesus. Saudara masih ingat, teman-teman muda masih ingat cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika mereka masih mengikuti, Yesus tahu kamu ikutin saya, mengikut saya bukan karena yang lain-lain, karena kamu makan roti dan kenyang. Itu dia kalau hanya pengikut biasa, bukan seorang murid. Ketika penganiayaan datang, kalau di zaman sekarang ya, kalau seseorang Kristen itu bukan murid, dia pindah agama. Hanya karena jabatan, hanya karena pacar, hanya karena sesuatu yang tidak layak dibandingkan dengan Kristus yang luar biasa yang sudah mencurahkan kasih karunia-Nya. Itu kalau bukan murid. Tetapi seorang murid sejati adalah orang yang akan mengikut dia kemanapun ia pergi dan apapun yang terjadi di depan. Kita lihat kisah tentang murid-murid Kristus. Waktu Yesus mulai diadili, dihadapkan kepada mahkamah agama, satu persatu mengundurkan diri. Bahkan sebelum itu, murid dalam arti yang lebih luas, selain daripada yang 12 itu, ketika Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dan seterusnya. Di sana dikatakan dia betul-betul adalah muridku. Lalu banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus setelah Yesus mengatakan itu. Jadi termasuk Petrus, ya, termasuk Petrus.
Dia sudah terbilang dari golongan 12 murid. Tetapi imannya, pernyataannya, komitmennya sebagai murid Tuhan uji. Dan pada mulanya dia mengalami kegagalan. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika Tuhan Yesus memulihkan keadaannya. Tadi kalau tidak salah disinggung dalam kebaktian tadi oleh Pak Feni, cerita tentang Petrus. Ketika Tuhan memulihkan, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Petrus sadar. Dan akhirnya kita tahu bagaimana akhir hidup Petrus. Dia merasa tidak layak mati disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dia minta disalibkan terbalik. Berani membayar harga apabila kita seorang murid. Bagaimana dengan Anda teman-teman muda? Tuhan mau Anda menjadi murid Kristus yang siap membayar harga, tetap mengikut Yesus sampai kapanpun. Amin. Next slide. Berikutnya, mengapa pemuridan penting? Ini adalah teladan Tuhan Yesus sendiri. Faktanya adalah dari 33,5 tahun hidup Yesus di dunia ini. Dan Yesus melayani hanya selama 3,5 tahun. Dan selama 3,5 tahun ia melayani, fokus pelayanan Yesus adalah untuk menjadikan murid. Wow. Jadi seharusnya gereja-gereja, ya bukan hanya Tesalonika, tetapi semua gereja-gereja fokus pelayanan kepada pemuridan. Untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu sebabnya pemuridan begitu penting. Tuhan Yesus sendiri sudah memberi teladan. 3,5 tahun dia melayani di bumi ini. 3,5 tahun dia melayani di dunia. Dia fokus kepada menjadikan murid. Next slide. Mengapa pemuridan begitu penting? Event KKR dan kegerakan lain timbul dan tenggelam beritanya saat ini. Tetapi hanya pemuridan yang berdampak sampai sekarang. Kegerakan-kegerakan besar yang pernah terjadi seperti Pensacola Outpourings, kemudian kemudian banyak kegerakan-kegerakan, kebaktian-kebaktian rohani. Saya tidak mengatakan bahwa KKR itu salah, tetapi itu bukan pemuridan. Menjadi cikal bakal, menjadi titik balik, menjadi turning point bagi seseorang. Ya Pak, saya mulai hidup, saya berubah ketika saya mendengar seorang pengkhotbah di dalam sebuah KKR. Atau saya ikut conference, saya ikut seminar dan sebagainya. Saya tersentuh hati saya. Sejak itu saya mengalami perubahan, saya memberikan diri. Saya memberikan diri untuk dimuridkan, melayani. Itu yang membuat perubahan konkret di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi hanya menghadiri KKR, hanya menghadiri seminar, ikut konferen kaliber internasional sekalipun tidak menjamin seseorang menjadi murid Kristus. Next slide. Mengapa pemuridan penting? Alasan mengapa kita perlu dimuridkan adalah karena sewaktu kita lahir baru atau bertobat, Tuhan memberikan kita roh yang baru, tetapi Tuhan tidak memberikan pikiran yang baru, emosi atau memori yang baru. Jiwa kita tetap sama sebelum dan sesudah lahir baru. Kita perlu dimuridkan karena pikiran dan emosi kita perlu dirubah dan memori kita diisi dengan firman Tuhan. Jiwa kita perlu melewati proses pendisiplinan dalam pemuridan. Yes. Di sini saya tegaskan, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Detik seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Alkitab mengatakan aku memberikan roh yang baru. Hati yang baru, hati yang keras, hati yang tidak taat digantikan menjadi hati yang baru, menjadi roh yang baru. Tetapi pikirannya masih tetap pikiran yang lama. Emosinya masih tetap emosi yang lama. Itu sebabnya dalam gereja-gereja tertentu yang mengerti tentang kebenaran ini ada pelayanan pelepasan. Ada pelayanan kesembuhan emosi, ada pelayanan kesembuhan memori. Bicara tentang kesembuhan emosi, saya masih teringat
beberapa tahun yang silam sudah lama Ibu Lolena memberikan sebuah buku kepada beberapa leader kalau tidak salah. Salah satunya saya menerima tentang gereja yang sehat secara emosional. Karena seseorang bisa terlibat di dalam pelayanan tetapi emosionalnya belum sehat. Itu mengapa? Karena belum mengalami transformasi, belum dimuridkan, belum mengalami pendisiplinan, belum dimuridkan dalam arti yang sesungguhnya. Itu sebabnya penting sekali pemuritan. Next slide. Mengapa pemuritan penting? Ya, begitu banyak ya alasan mengapa pemuritan begitu penting. Discipleship is more than a class of teaching. Ya, jadi pemuritan itu lebih daripada kelas pengajaran. Saya tidak mengatakan kelas pengajaran tidak penting. Kelas pengajaran itu bagian daripada pemuritan. Tetapi untuk merubah karakter, merubah tadi kesembuhan emosi, memori dan sebagainya, jiwanya itu tidak bisa hanya melalui kelas pengajaran. Ada cukup banyak kelas pengajaran tentang topik A, topik B yang kalau di ibadah umum ya orang-orang dewasa, ada mungkin pria sejati, wanita bijak, ikut kelas pengajaran, ikut seminar, dapat sertifikat belum menjadi jaminan. Ada orang yang memang Tuhan jamah dan dia sadar Tuhan buka, semua ada waktunya ya, dan Tuhan yang melakukan perubahan itu. Ada yang memang bisa berubah tetapi bukan jaminan. Kalau aku sudah lulus nih sertifikat pria sejati sudah saya terima, atau kalau anak muda ikut camp, youth camp misalkan, aku sudah terima sertifikat, udah ikut, apakah hidupnya sudah pasti berubah? Belum tentu. Saya tidak katakan berarti tidak berubah, belum tentu. Tetapi pemuritan memungkinkan seseorang melakukan perubahan. Kenapa? Karena pemuritan adalah menjadi contoh atau teladan dan mengajar orang Kristen tentang ajaran Alkitab, terutama tentang doa, tentang doktrin, tentang kehidupan Kristen dan penyembahan. Ya. Jadi pemuritan yang sesungguhnya ini memberikan teladan, memberikan contoh. Ya, orang bisa saja lulus youth camp, tetapi sampai detik ini dia tidak bisa berdoa. Kalau berdoa di depan umum mungkin ya ada orang-orang yang bisa nervous dan sebagainya. Bahkan doa pribadi pun kamu saja, kamu saja. Ini perlu dimuridkan. Saya dulu mengalami pemuritan yang semacam ini. Jadi kami tinggal di dalam satu center kami sebutkan ya. Dalam satu center, rumah sewa sama-sama waktu masih di Jogja, dan di situ tapi sebelum dimuridkan ditanya apakah bersedia untuk dimuridkan, karena kalau tidak bersedia maka pemuritannya akan menjadi sia-sia, dan kesediaan seseorang harus dibukakan. Orang hanya akan bersedia untuk dimuridkan ketika dia menyadari seperti yang saya sampaikan ini, mengerti pentingnya pemuritan, mengerti bahwa menjadi murid Kristus itu adalah salah satu goal utama dari kehidupan kekristenan kita. Mengerti bahwa amanat agung itu bicara tentang menjadi murid Kristus. Ketika seseorang sadar, dia akan bersedia untuk dimuridkan. Jadi, kenapa discipleship is more than a class teaching? Karena di dalam kelas pengajaran tidak memungkinkan untuk memberi contoh, hanya ketemu waktu kelas pengajaran. Taruhlah itu kelas pengajarannya 5 minggu, 4 minggu, selesai itu terima sertifikat, bisa saja dia belum mengalami perubahan. Karena kelas pengajaran pasti menambah knowledge, menambah pengetahuan, itu pasti. Tetapi merubah kehidupan itu belum tentu. Next slide. Nah, this is the true discipleship. Kita sudah sering dengar dan bahkan membaca kitab Esra pasal 7 ayat yang ke-10 ya. Di sana dikatakan Esra set his heart to study the word, practice it and teach it. Esra berketetapan, Esra bertekad, Esra menetapkan hatinya, Esra komitmen pertama untuk mempelajari firman Tuhan. Kedua, untuk melakukan practice it, melakukan. Ketiga, baru dia mengajarkan.
Nah, kalau di kelas pengajar mungkin kita baru sampai taraf menyampaikan materi, tetapi untuk menunjukkan bahwa sebagai pengajar kita sudah terlebih dahulu mempelajari, terlebih dahulu melakukan, baru mengajarkan, itu butuh waktu untuk mengujinya. Saya bacakan kitab Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Esra menjadi teladan bagi semua orang yang mengabdikan diri sebagai orang yang diurapi oleh Allah untuk meneliti, menaati, dan mengajarkan firman Allah. That is the true discipleship. Bukan true worshiper ya. True discipleship. Next. Now what is the true discipleship? Jadi sekarang apa yang dimaksud dengan pemuritan atau discipleship? Pemuritan itu bicara tentang transforming life. Kehidupan yang mengubah. Kehidupan yang diubahkan. Nah, saya sungguh senang pemuda kita, anak-anak muda yang ada di GJA, bahwa kita punya pelayanan ini dikatakan transforming youth movement. Saya sungguh yakin dan percaya Brother Hoshi yang sempat memimpin pemuda kita sangat mengerti what is the meaning of discipleship. Sangat mengerti apa artinya pemuritan. Karena pemuritan lebih daripada sekedar kelas, membagi hidup, mungkin jalan bersama. Brother Hoshi sudah lakukan dengan beberapa leader pemuda di sini, mengajarkan tentang prinsip-prinsip Alkitab, mengajarkan kenapa kita perlu membayar perpuluhan, mengajarkan kita menghadapi tantangan, persoalan kehidupan yang khusus dihadapi anak-anak muda. Saya sungguh yakin dan percaya Brother Hoshi melakukan itu. Dan itulah pemuritan yang sesungguhnya, ya. Dan saya juga teringat Bapak Pendeta Jody Damal melakukan pemuritan yang sesungguhnya terhadap Agato, terhadap Hosea, dan mungkin beberapa di antara kita. Pemuritan seperti itu dalam bidang musik, ya. Dulu ada namanya Wesley, ya, Wesley Manembu, itu memuridkan dalam bidang musik. Hasilnya ada nampak, dan saya ingat ya, Abah salah satunya. Dan sekarang Abah juga pandai ataupun punya kemampuan untuk mengajar musik orang-orang atau anak muda yang mau melayani di bidang musik. Kemudian muncul lagi murid yang berikutnya, ada Erik Pasca dan seterusnya nanti. Itu bukti pemuritan yang jadi, tapi itu konteksnya main musik. Tetapi pemuritan yang sedang kita bicarakan di sini adalah pemuritan menjadi murid Kristus. Dan sekali lagi bersyukur bahwa pemuda kita itu sudah memiliki moto transforming youth movement. Pergerakan mentransformasikan anak-anak muda yang kehidupannya diubahkan. Saya berdoa terus, jangan dilupakan, bahkan kobarkan lebih lagi yang namanya transforming youth movement. Sebab itu bukan dari manusia, tetapi amanat agung dari Yesus Kristus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Next slide. Now what is the true discipleship? Sekali lagi, discipleship itu apa? Pemuritan itu apa? Discipleship is about personal relationship. Ya. Bicara tentang pemuritan, ada hubungan personal antara orang yang memuridkan dan orang yang dimuridkan. Kalau tidak, tadi saya katakan yang saya alami, saya ditanya bersedia atau tidak. Kalau tidak, nggak ada hubungan macam bos sama karyawan, majikan sama tuannya. Tidak ada hubungan sekedar taat-taat tapi nggak keluar dari dalam hati. Tetapi kalau pemuritan yang sejati ada hubungan. Dan jelas hubungan itu didasari oleh belas kasihan. Hubungan itu didasari oleh karena mengasihi. Dituntun, diajari bagaimana berdoa. Sebagai orang yang baru percaya mungkin dikucilkan sama teman. Sejak aku aktif di gereja, aku dijauhi teman-temanku. Nah, sang pemurid atau orang memuridkan menguatkan. Pemuritan bicara tentang empowerment, menguatkan. Pemuritan bicara juga tentang rekonsiliasi. Orang yang tadinya menyimpan dendam,
punya sakit hati, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan teman, mungkin dengan saudara, om, tante, dan siapapun juga, itu diajari untuk pengampunan, diajari untuk mengampuni. Itu dia pemuritan, dan orang yang memuridkan itu bukan hanya memanfaatkan dia, wah supaya jabatanku naik lagi sebagai pemimpin di gereja, aku berhasil memuridkan. Bukan, dia betul-betul tulus, murni, penuh dengan kasih untuk menolong orang yang dimuridkan menjadi murid Kristus. Karena itu harus punya hubungan yang dekat. Kalau tidak ada hubungan, hanya sekedar terpaksa melakukan. Tanpa hubungan, pemuridan yang terjadi akan hanya berisi kendali dan aturan. Next slide. Rasul Paulus mengerti tentang hal ini. Dia sering mengumpamakan dirinya sebagai orang tua, baik sebagai bapa maupun sebagai ibu. Di 1 Tesalonika 2 ayat 7 Paulus berkata, "Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya." Ya, ketika yang saya alami tinggal di center, tinggal di rumah sewa bersama-sama, belajar berbagi. Ya, ketika kita punya sesuatu lebih, ada saudaranya yang mungkin namanya di Jogja kan anak kos merantau, mungkin dia membutuhkan bantuan, mungkin dia uangnya lagi kehabisan, mungkin dia sabun mandinya sudah habis, kita membagikan. Kalau dia kehabisan uang karena dia boros, salah di dalam mengelola keuangan, kita nasihati tetapi tetap kita tolong. Jadi menjadi seperti bapa, menjadi seperti seorang ibu. Karena discipleship is about relationship, personal relationship. Di ayat 1 Korintus 4 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, "Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu." Nah ini dia, orang bisa saja ikut kelas pengajaran A, kelas pengajaran topik B, topik C, topik D, dengan pendidik para pengajar yang begitu banyak, bervariasi. Tetapi bukan semua pengajar itu otomatis memuridkan, tidak. Yang memuridkan adalah orang yang memiliki personal relationship, melakukan secara terus-menerus sampai mencapai kedewasaan yang penuh. Itu namanya pemuridan. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadikan murid Kristus. Kita perlu mengalami dimuridkan dan kita juga pada akhirnya harus memuridkan orang lain. Next slide. Now what is the true discipleship? The discipleship is to turn all people into fully devoted, mature follower of Christ. Ciri orang yang mengalami pemuridan dimuridkan, dia akan beranjak semakin dewasa, memiliki kedewasaan kekristenannya. Dewasa di dalam Kristus, bukan bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi kedewasaannya, kerohaniannya tidak mengalami pertumbuhan. Kemungkinan besar orang seperti ini tidak mengalami pemuridan dalam arti yang sesungguhnya. Sasaran dari pemuridan supaya dia bisa juga memuridkan orang lain. Dan dia tidak akan bisa memuridkan orang lain kalau dia tidak mencapai kedewasaan kerohanian. Efesus 4 ayat 13 sampai 16 mengatakan, "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Tadi di Efesus 4 ayat 11 dan seterusnya tentang 5 jawatan, saya sudah sempat sharekan di sana. Tuhanlah, ialah yang memberikan baik rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar untuk memperlengkapi orang kudus. Sampai kapan? Sampai mengalami kedewasaan yang penuh. 2 slide lagi. Sekarang proses discipleship. Ya, next slide. Proses discipleship. Jelas, langkah pertama seseorang ketika dia mau mengikut Yesus, ketika dia mau percaya kepada Yesus, yang pertama must be born again.
harus dilahirkan kembali. Setelah itu, setelah mengalami kelahiran baru dia bisa memasuki kehidupan yang baru. Pertama sebagai bayi rohani, in a spiritual infant, needs guidance, membutuhkan dukungan, membutuhkan bimbingan. Saya katakan KKR tidak salah. Tetapi kalau habis KKR tidak ada pelayanan follow up, itu sama artinya dengan aborsi rohani. Sudah dilayani, bertobat, lahir baru, terima Yesus, dia menjadi bayi rohani tetapi ditelantarkan. Namanya bayi, tidak mungkin dia bisa melakukan otomatis semuanya. Langsung pandai berdoa, langsung punya disiplin baca Alkitab setiap hari, tentu tidak. Harus butuh bimbingan, butuh bimbingan, butuh pembinaan. Ya, itu proses perjalanan orang yang dimuridkan, proses perjalanan discipleship. Pertama lahir baru, kedua dia menjadi bayi rohani, ya. Kemudian anak-anak rohani. Anak-anak rohani ini juga seperti anak-anak secara jasmani. Fokusnya masih kepada diri sendiri. Belum siap untuk melayani orang lain. Oh, ini kueku, ini makananku, ini motorku, ini mobilku, ini handphoneku, ini chargerku. Dia tidak bisa berbagi. Ya. Kemudian tapi harus terus dibimbing, dimuridkan untuk beranjak ke step berikutnya, yaitu young adult, muda dewasa, ya tentunya lebih bisa mandiri, tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Kemudian setelah mencapai tingkat kedewasaan sebagai dewasa muda secara spiritual, tentunya menjadi spiritual parent. Nah, disinilah dia sudah bisa memikirkan bukan hanya untuk makanan rohani diri sendiri, bagaimana kehidupan rohaninya tetap kuat, dia sudah mulai bisa untuk memuridkan. Dan terjadilah yang paling dewasa, ya di sini kasih istilah grandparent spiritual, making disciple makers, menjadi orang yang memuridkan. Slide terakhir, kesimpulan. Kesimpulan saya kali ini berupa pertanyaan. Jadi mengapa kita membutuhkan pemuritan? Mari kita renungkan bersama-sama. Kenapa kita membutuhkan pemuritan? Saya harap ini menjadi perenungan setiap kita yang mendengarkan, khususnya anak-anak muda GCA Tesalonika. Tidakkah kelas pendalaman Alkitab atau kelas pengajaran cukup? Kita harus bisa memberikan penjelasan ketika kita sudah mengerti, menangkap poin dari sharing saya pada hari ini. Pertanyaan kedua, menurut Anda, mengapa hubungan menjadi dasar dari sebuah pemuritan? Dapatkah pemuritan terjadi tanpa adanya hubungan? Jelaskan. Terakhir, sudahkah Anda terlibat di dalam proses pemuritan dan dimuridkan? Menurut Anda ada di posisi mana saat ini? Sebagai orang yang dimuridkan atau sebagai orang yang memuridkan? Atau tidak dua-duanya? Mari ini menjadi perenungan secara khusus buat teman-teman muda GSJ Tesalonika. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu berkaitan dengan amanat-Mu yang agung, agar kami menjadi murid Kristus dan tidak berhenti di situ. Kami harus mengalami pemuritan yang pada akhirnya sampai kami mengalami kedewasaan yang penuh, sehingga kami pun bisa memuridkan orang lain. Sehingga dengan demikian gereja-Mu, tubuh Kristus, bisa mengalami pertumbuhan yang sehat secara spiritual, secara emosi, dan secara memori. Tuhan, kami terus berdoa, hamba-Mu berdoa, biarlah hikmat yang daripada-Mu turun atas tiap-tiap kami. Hikmat yang daripada-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang telah Kau tetapkan dalam jemaat ini. Karunia rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar,
untuk terus memperlengkapi dan konsentrasi kepada pemuritan sebagaimana Tuhan Yesus telah memberi teladan. 3,5 tahun kau melayani, engkau fokus dan penekanan pelayananmu kepada pemuritan, menjadikan murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai bicara. Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia, kiranya meneguhkan pemberitaan firman hari ini, dan bukan hanya meneguhkan, tetapi Engkau juga memampukan untuk kami semua, secara khusus teman-teman muda, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami-kami yang Tuhan tetapkan, ada orang-orang yang akan memuridkan, Tuhan juga kiranya oleh kasih karunia-Mu memampukan orang-orang yang sudah Engkau tetapkan untuk memuridkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan pemuda di GSJA Tesalonika ini ke dalam tangan-Mu. Juga gereja kami GSJA Tesalonika secara keseluruhan ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kali ini. Semoga kalian terberkati dengan ibadah kali ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.